Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, panitia penyelenggara dan peserta lain yang kami hormati. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Widi Dewi Widiawati selaku pembimbing sehingga kami dapat menjadi salah satu finalis National Science Innovation Expo yang diselenggarakan oleh Himas CIPU in Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Zahra Sofia Nur Azizah bersama kedua rekan saya. Nama saya Nela Fatimah Karya Sofo, saya Nurul Kaya Kita Dari. Kami sebagai tim 1 dari SMA Negeri 1 Majalengka akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Motivasi Belajar Siswa Selama Pembelajaran Daring di SMA Negeri 1 Majalengka. Dewan juri yang kami hormati, latar belakang penelitian kami diawali dengan adanya pandemi coronavirus disease atau COVID-19 yang menyebabkan perubahan di bidang kehidupan. Salah satunya itu pendidikan, yaitu dengan diterapkannya kebijakan pembelajaran daring bagi siswa dan bekerja dari rumah bagi guru sesuai dengan surat edaran Kemendikbud RI nomor 369/MPK.A/HK/2020. Dengan demikian, terjadi perubahan pembelajaran yang tadinya tatap muka di sekolah menjadi di rumah masing-masing secara daring. SMA Negeri 1 Majalengka pun telah memberlakukan pembelajaran daring hingga saat ini. Akan tetapi, adanya pembelajaran daring ternyata berpengaruh bagi guru maupun siswa. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPAI, sebanyak 77,8% siswa mengeluh kesulitan karena banyaknya tugas yang diberikan oleh guru selama pembelajaran daring. Hal ini tentunya berhubungan dengan motivasi belajar siswa, di mana motivasi sangat diperlukan dalam pembelajaran karena berkaitan dengan capaian hasil atau tujuan belajar. Sehingga menarik untuk diteliti terkait bagaimana motivasi belajar siswa selama pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Majalengka, di mana tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui motivasi belajar siswa selama pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Majalengka. Kemudian perihal dasar teori yang berkenaan dan metode penelitian yang kami gunakan akan dipaparkan oleh rekan saya, Naila Fatia. Dewan juri yang kami hormati, pembelajaran daring menurut Artikel Republika merupakan salah satu implementasi dari pembelajaran jarak jauh, di mana pendidik dan peserta didik tidak berada dalam satu tempat yang sama dan menggunakan media online tertentu, contohnya seperti Ruang Guru, Zenius, dan Google Classroom. Lalu mengenai motivasi belajar, menurut Sandiman dapat didefinisikan sebagai dorongan yang ada pada dalam diri siswa, di mana dorongan tersebut akan menjadikan tujuan belajar siswa tersebut tercapai. Nah, yang menarik di sini adalah mengenai motivasi teori Lawler dan Porter, di mana performance motivasi seseorang ini dapat dinilai dari 3 aspek, yaitu effort, ability, dan role perception. Effort berarti banyaknya energi yang dikeluarkan, ability berarti kemampuan yang dimiliki, dan role perception berarti persepsi atau pandangan orang tersebut terhadap suatu hal. Dewan juri yang kami hormati, jenis penelitian yang kami gunakan yaitu deskriptif analitis, di mana kami hanya akan menggambarkan mengenai motivasi belajar siswa selama pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Majalengka. Dengan instrumen penelitian ini itu menggunakan kuesioner Google Form yang di dalamnya terdapat pertanyaan mengenai teori Lawler Porter tadi. Tempat penelitian kami yaitu di SMA Negeri 1 Majalengka dan waktu penelitiannya yaitu tanggal 5 sampai 9 Oktober 2020. Dengan populasi siswa di SMA Negeri 1 Majalengka yaitu sebanyak 1.283 orang dan yang berhasil kami cuplik yaitu sebanyak 183 orang. Adapun untuk hasil penelitian akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurul Kaya. Hasil penelitian kami pada temuan pertama, siswa SMA Negeri 1 Majalengka memiliki effort sebesar 74,8% cenderung baik. Artinya, siswa SMA Negeri 1 Majalengka ini cenderung mengeluarkan banyak energi dan usahanya dalam mengikuti pembelajaran daring. Siswa yang memiliki effort cenderung baik ditunjukkan selama pembelajaran daring ia tidak menunda pekerjaan sekolah, ia tidak beralih melaksanakan hal lain daripada belajar, ia berusaha mencari jawaban akan tugas-tugas daring, dan ia berusaha mencari cara agar daring tetap menyenangkan dan tidak membosankan. Pada aspek effort ini, 25,2% siswa memiliki effort yang cenderung buruk. Siswa memiliki effort cenderung buruk terjadi karena siswa terlalu merasakan santai dan terlalu berleha-leha dalam melaksanakan pembelajaran daring. Pada temuan kedua, siswa SMA Negeri 1 Majalengka memiliki ability sebesar 59,7%, cenderung baik. Artinya, selama pembelajaran daring, siswa mengeluarkan segala kemampuan dan segala kompetensi yang ada dalam dirinya untuk mengikuti pembelajaran daring. Siswa yang memiliki ability yang cenderung baik
ditunjukkan selama pembelajaran daring. Ia tidak merasa pembelajaran daring menyulitkan, kemampuan belajarnya bertambah, ia mengetahui manfaat untuk apa dirinya belajar, dan ia mengetahui bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugas daring. Pada aspek ability ini, 40,3% siswa memiliki ability yang cenderung buruk. Siswa memiliki ability yang cenderung buruk terjadi karena siswa tidak memahami materi, kurangnya komunikasi dengan guru, dan karena dengan daring ini pula siswa tidak dapat bertukar pikiran secara langsung dengan teman-teman. Hasilnya siswa merasa pembelajaran daring menyulitkan dan kemampuan belajarnya tidak bertambah. Pada temuan terakhir yaitu aspek role perception, siswa SMA Negeri 1 Majalengka memiliki sebesar 52,8% role perception yang cenderung baik. Artinya siswa SMA Negeri 1 Majalengka ini menerima bagaimana sistem pembelajaran daring yang ada di SMA Negeri 1 Majalengka. Pada aspek role perception ini, dapat diketahui bahwa siswa SMA Negeri 1 Majalengka cenderung lebih menyukai diberikan penugasan dalam bentuk pilihan ganda dan cenderung tidak menyukai diberikan penugasan dalam bentuk proyek. Sedangkan dalam hal penyampaian materi, siswa SMA Negeri 1 Majalengka cenderung lebih menyukai diberikan dalam bentuk PowerPoint dan cenderung tidak menyukai diberikan dalam bentuk ceramah video conference. Dewan juri yang terhormat, dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa motivasi belajar siswa SMA Negeri 1 Majalengka selama pembelajaran daring yaitu cenderung baik atau kuat sebesar 62,5%. Karena tidak 100%-nya siswa yang termotivasi, maka dari itu perlu adanya saran dan perbaikan yang mesti dilakukan. Pada aspek effort, saran yang dapat diangkat yaitu pihak sekolah, pihak guru, dan pihak orang tua lebih bekerja sama untuk mengarahkan pembelajaran daring ke arah yang lebih disiplin supaya tidak ada lagi siswa yang terlalu berleha-leha dalam mengikuti pembelajaran. Saran yang kedua pada aspek ability yaitu ditingkatkannya fasilitas telekomunikasi supaya komunikasi antara guru dengan siswa lebih intensif. Dan saran yang dapat diangkat pada aspek role perception yaitu pembelajaran dibuat semenarik mungkin dan guru lebih proporsional dalam memberikan tugasan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.